hari Minggu. Apa kabarnya saat ini? Suka, cita, damai. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, perkenankan kami dari guru-guru sekolah minggu akan menyanyikan sebuah lagu. Sama-sama diikutin dari rumah ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini, buat pagi yang indah. Kami anak-anak sekolah minggu akan beribadah melalui streaming. Terima kasih ya Bapak buat malam yang indah yang Kau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Engkau telah memberikan mimpi yang indah sehingga kami bangun dalam keadaan sehat, dapat menghirup udara pagi yang segar. Sebentar kami akan memuji, memuliakan, serta mendengarkan nama-Mu ya Bapak melalui ibadah streaming sekolah minggu GKP Air Kuning. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti semua kegiatan pagi ini dengan penuh berkat. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita bernyanyi kembali ya. Nyanyinya Kawanku Ini Hari Minggu. Sama-sama bernyanyi ya, sambil tepuk tangan. Dengan semangat ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ia sinarilah
terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang kami sayangi, untuk ibadah kita pada hari Minggu ini yang kami sampaikan secara online atau streaming buat anak-anak yang di rumah, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan untuk hari Minggu ini yang diambil dari hukum yang ketiga beserta maksudnya. Hukum yang ketiga beserta maksudnya, demikian hukum Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Mari kita berdoa bersama, memohon untuk dapat melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita kembali bernyanyi lagu yang kedua, Mana-mana Tuhan Panggil. Masih tetap ya tangannya. Anak-anak kami yang kami sayangi, mari kita berdoa memohon keampunan atas segala dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Untuk minggu hari ini, masuk di bulan yang kelima, adalah yang menjadi ayat bulanan dari kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ayat bulanan diambil dari Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Mari kita sama-sama membaca dan sama-sama mendengarkan.
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada Minggu Anak Sekolah Minggu hari ini. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menimpanya dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita kembali bernyanyi dari lagu yang ketiga, yaitu Memuji Tuhan, Mengikut Yesus Keputusanku. Anak-anak kami yang kami sayangi, marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman kita yang pertama. Hukum Taurat kita masuk ke hukum Taurat ketiga. Oke ya. Dan ayat bulanan di bulan Mei tertulis di Titus 3 ayat 5. Itu ayat bulanan dan hukum Taurat. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu kirimkan ke Facebook ASM Air Pulim atau WhatsApp grup anak sekolah minggu ya. Kita tunggu, guru-gurunya tunggu kiriman videonya. Nah, sebelum mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi yang indah ini. Sebentar kami, anak-anak sekolah minggu, akan mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi ya. Dengan lagu yang keempat, Bison Adon, Hubungan Tuhan.
Firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tika ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, sekarang kita mau mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini kami masih dapat beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami agar menjadi ibadah yang baik di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sudah disiapkan semua Alkitabnya? Ada yang nggak punya Alkitab? Harus punya semua Alkitab ya adik-adik. Iya. Kita buka Alkitabnya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Udah dapat? Iya, kakak bacakan ya. Yohanes 21 ayat 19 ayat 15 sampai 19. Kakak bacakan. Adik-adik di rumah baca juga ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya. Tema kita hari ini, gembala yang diutus dan setia. Ya. Jadi dari ayat kita kali ini mau menjelaskan, di sini menceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali untuk memastikan apa? Memastikan bahwa si Petrus ini setia atau enggak.
Iya. Siapa di sini yang setia sama Tuhan Yesus? Ada yang nggak setia sama Tuhan Yesus? Ada di sini yang bukan anak Tuhan Yesus? Semuanya anak Tuhan Yesus ya. Jadi di sini menceritakan Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus untuk membuktikan kesetiaan si Petrus. Tapi Tuhan Yesus di sini bertanya dengan menggunakan nama Simon anak Yohanes. Tujuannya untuk menggugah hati Petrus, biar Petrus itu semakin terharu melihat begitu Tuhan Yesus menghargai dia. Ya. Dan di sini percakapannya berlangsung ketika mereka selesai sarapan. Bisa aja kan Tuhan Yesus mengajak mereka bercerita ketika sedang sarapan, tapi meskipun si Petrus ini adalah murid Tuhan, tapi Tuhan betul-betul menghargai dia. Mereka bercakap-cakap setelah selesai makan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kita adik-adik sekalian. Meskipun dia menanyakan si Petrus sampai 3 kali, sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah tahu. Hanya saja Tuhan Yesus ingin pembuktian yang nyata, adik-adik. Dia ingin melihat apakah anakku ini beneran tulus sayang sama aku. Apakah dia berani membuktikannya? Siapa sini yang malu-malu membuktikan bahwa dia anak Tuhan Yesus? Ketika ditanya sama temannya, kau agama apa? Malu bilang kalau kita itu Kristen. Siapa yang malu? Ada yang malu? Waduh, kalau malu, pasti Tuhan Yesus sangat sedih. Mungkin di sana Tuhan Yesus nangis kalau melihat anaknya malu mengakui Tuhannya siapa. Jadi adik-adik jangan malu ya mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Dia sudah berkorban di kayu salib, berdarah-darah. Kita harus berterima kasih, bersyukur. Ya. Kemudian kakak mau bertanya, siapa di sini yang ketika ada masalah tetap mengingat Tuhan? Ketika dia sedang galau, sedang sedih, dia datang sama Tuhan. Semuanya harus seperti itu adik-adik. Ketika kita sedih, tapi bukan hanya sedang galau. Ketika kita senang, sedih, datang sama Tuhan. Jangan hanya sedang sedih. Ketika sedih, ada masalah, datang sama Tuhan. Tapi ketika kita senang, kita sedang bersukacita, kita lupa bersyukur sama Tuhan. Iya. Kita harus mengingat Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, kita harus mengingat Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Dia menyayangi kita meskipun kita melakukan banyak sekali kesalahan. Ya. Nah, jadi Tuhan itu melakukan apapun itu semuanya adalah yang terbaik buat kita. Meskipun kita diuji berkali-kali, ada begitu banyak masalah datang, tapi itu Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan bisa menjawab semua itu. Dan Tuhan tahu itulah yang terbaik buat kita saat ini. Ya. Jadi di sini ada kakak mau cerita tentang seorang anak, kita namakan dia namanya si Andi, ya. Si Andi. Jadi si Andi ini dari kecil dia bercita-cita jadi tentara. Siapa di sini cita-cita jadi tentara? Ya banyak ya, para cowok-cowok itu pasti suka jadi tentara ya. Jadi dia pengen kali si Andi ini pengen kali jadi tentara. Nah, dia sudah melakukan banyak usaha seperti dia olahraga, makan yang sehat-sehat, berenang, ya kan, biar tinggi badannya. Soalnya kan kalau mau jadi tentara itu badannya harus sehat, harus tinggi, harus berotot, ya. Harus kuat, gak boleh cengeng. Ada di sini yang mau jadi tentara tapi cengeng? Gimana tuh mau jadi tentara kalau cengeng? Gak boleh cengeng kalau jadi tentara. Si Andi ini kuat dia kokoh, pengen jadi tentara. Sampai ketika sudah besar, ketika dia
lanjut menjadi tentara, tapi dia mengalami masalah adik-adik. Yaitu masalahnya adalah orang tuanya tidak memiliki cukup biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Ya jadinya si Andi tadi membantu orang tuanya bertani. Orang tuanya adalah seorang petani. Dia membantu orang tuanya bertani selama kurang lebih 1 tahun, tapi dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap melakukan olahraga, tetap dia melakukan banyak usaha untuk bisa menjadi tentara. Contohnya juga dia sering menabung, biar nanti dia berpikir suatu saat dia harus bisa menjadi tentara. Nah, ketika dia sedang berada di ladang, ada sepasang suami istri, dia itu sudah menjadi seorang orang tua juga ya, ibu dan bapak, menemui si Andi. Kemudian dia bilang, Andi, saya pernah lihat kamu pengen jadi tentara. Nah, saya bisa bantu kamu jadi tentara, gitu. Terus si Andi senang kan, serius ibu, begitu kan? Serius pak, saya bisa jadi tentara. Iya serius. Terus si Andinya berterima kasih, kenapa bapak sama ibu mau bantu saya? Iya, ini juga sebagai bentuk terima kasih kami, karena dulu kami sudah dibantu oleh orang tuamu. Dulu kami juga sangat susah, tapi mereka datang membantu kami, memberikan kami makanan. Dulu bahkan kami tidak punya tempat tinggal, kata bapak sama ibu tadi. Nah, dari cerita tersebut si Andi akhirnya menjadi tentara di garis bawah itu. Berhasil dia. Jadi intinya adalah ketika kita punya harapan, jangan berhenti berharap, tapi tetaplah berdoa ya adik-adik. Percaya sama Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kita harus sabar, harus kuat, rajin berdoa, membantu orang tua, lakukan segala hal yang baik. Karena Tuhan itu melihat setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan pasti beserta kita. Kita melakukan kesalahan sebanyak apapun, Tuhan tetap sama kita. Tuhan tetap sayang sama kita. Hanya saja Tuhan ingin pembuktian dari kita. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu dianjurkan untuk tetap melakukan terus kebaikan. Jangan ejek teman, membantu orang tua, sayang sama adiknya, sayang sama kakaknya, jangan dilawan orang tuanya. Gurunya dihormati, ya. Seperti itu adik-adik. Itulah namanya anak Tuhan Yesus. Ya mungkin aja ketika adik-adik terus, bukan mungkin aja, pasti ketika adik-adik terus melakukan kebaikan, pasti suatu saat Tuhan akan memberikan buah yang baik, memberikan hasil yang baik kepada kita semua. Ya. Jadi begitu juga dengan saat kita saat ini, meskipun kita bergereja hanya 2 kali sebulan, terus selebihnya kita live streaming, ya mungkin saja adik-adik menonton live streaming ini di rumah pasti pada bosan. Ih, lama kali kakak ini ngomong, panjang kali cerita kakak ini. Iya kan? Pasti bosan. Tapi ya dari situ Tuhan ingin membuktikan, melihat bukti bahwa kita ini tetap setia sama Tuhan. Meskipun dari hati kita nonton firman Tuhan, tapi kita harus tetap setia. Harus tetap semangat memuji Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, kakak berharap semuanya adik-adik sekolah minggu bisa menjadi anak-anak yang baik, yang tetap berusaha dalam setiap pergumulannya dan tetap berdoa di dalam setiap situasi. Amin. Sampai di sini khotbah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu.
Kiranya anak-anakmu di rumah dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik dan menjadi anak-anak yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka di setiap langkah mereka. Kiranya Engkau memberikan jalan yang baik di setiap harapan dan cita-cita mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, intinya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh takut, tidak boleh gentar, karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita serta menjaga kita. Karena kasih Yesus senantiasa setia sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi dari Setia Setialah. Ganti berdoa ya. Berdoalah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, berdoalah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoalah sampai mati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.
sukacita bagi kita anak-anak kami yang di rumah. Amin.